700 tempat usaha dan warga di Pekanbaru mendapat teguran lisan dan tertulis dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pekanbaru karena abai terhadap protokol kesehatan. Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang Selasa siang menjelaskan, ratusan tempat usaha tersebut diberikan sanksi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Selain juga diantaranya ada yang diberikan sanksi penutupan sementara. Sanksi penutupan sementara diberlakukan lantaran pelaku usaha tersebut tetap membandel meski telah diberikan teguran lisan dan juga teguran secara tertulis, agar mereka dapat menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Penutupan sementara ini sudah sesuai dengan Perwako nomor 111 pada pasal 17. Selain tempat usaha selama pelaksanaan PPKM, Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru juga telah memberikan teguran lisan kepada ratusan warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Sementara yang disanksi denda administrasi masing-masing ada 2 orang dikarenakan tidak memakai masker. Sementara yang disanksi denda administrasi masing-masing sebesar Rp250.000 ada 2 orang karena tidak menggunakan masker. Selama PPKM juga telah dilakukan pembubaran kerumunan sebanyak 12 kali, khususnya di tempat usaha kuliner. Ya, jadi kita kan sudah melakukan patroli, ya. Kita juga sudah melakukan bahkan sampai kepada pembubaran kerumunan. Tapi memang masih saja ditemukan pelaku-pelaku usaha ini yang memang ada beberapa yang tidak mengindahkan, ya, peraturan wali kota itu. Makanya kita kasih teguran, ya kan. Tapi kalau memang juga masih membandel, maka akan dilakukan penutupan sementara. Karena di dalam perwakonya diatur seperti itu. Ya, di dalam Perwako 111 pasal 17 saya kalau nggak salah kemarin saya baca, kita bisa melakukan penutupan sementara. Tapi yang melakukan itu tentu Satgas Covid terhadap usaha itu. Kalau memang sudah ditegur secara lisan dan ditegur tertulis masih tetap membandel. Nah, itu sudah kita lakukan di beberapa tempat. Contoh misalnya kayak Bandrek House itu kan sudah dilakukan penutupan sementara. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Sebanyak 32 mobil dinas milik pemerintah Provinsi Riau dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan tracing, testing, dan treatment atau 3T. Pendistribusian itu atas instruksi Gubernur Riau Samsuar untuk mendukung Pemko Pekanbaru dalam menekan penyebaran COVID-19. Puluhan mobil berplat merah tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemprov Riau. Selain itu, bahan bakar minyak untuk operasional juga sudah disiapkan termasuk sopir. Hal ini disampaikan PJ Sedaprov Riau Masrur Kasmi kepada wartawan di Pekanbaru. Mobil dinas itu nantinya ditempatkan di kantor-kantor camat di Pekanbaru, diperuntukkan untuk membantu melayani masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19. Supir dan kendaraan mobil dinas tersebut nantinya dikoordinir langsung oleh para camat selaku pimpinan Satgas di kecamatan. Selain untuk mendukung pelaksanaan 3T, mobil-mobil ini juga dapat digunakan untuk mobilisasi massa dalam pelaksanaan vaksinasi, sehingga target vaksinasi yang diberikan Presiden beberapa waktu lalu dapat terpenuhi. Ini gunanya kendaraan ini mendukung operasional oleh tim di posko-posko PPKM, terutama di 40 daerah yang kelurahan yang terkonfirmasi masih dalam zona merah, 17 zona oranye, 57 kan? Itu data yang kemarin disampaikan. Sehingga kawan-kawan kita dari supir-supir OPD ini mendapat arahan-arahan untuk katakanlah untuk mendukung itu, termasuk juga masyarakat yang membutuhkan vaksinasi, angkutan vaksinasi dari keluarga. Ini dikendalikan dari Poltabes. Ya, Poltabes. Nanti mereka ditempatkan di Puskesmas di bawah kendali Pak Camat. Di pemerintah ini bawah kendali Pak Camat gitu. Itu yang mendukung operasional itulah untuk ini. Termasuk juga penyebaran
vaksinasi yang 50.000 baru nih kan, untuk Pekanbaru itu. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya menekan sebaran kasus COVID-19 yang ada di kota bertuah ini. Berbagai langkah yang diambil diantaranya melaksanakan vaksinasi secara massal, juga melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Firdaus menjelaskan pelaksanaan vaksinasi massal dan juga PPKM sudah sesuai dengan arahan Presiden, Menteri Kesehatan, serta juga tim COVID nasional. Untuk pos PPKM baik yang ada di tingkat kelurahan atau juga kecamatan mesti dihidupkan. Pos ini juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada warga sekitar tentang penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Wali Kota juga, edukasi mesti ditingkatkan karena masih ada di antara warga yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu juga diharapkan dapat meminimalisir sebaran wabah COVID-19 khususnya dari klaster rumah tangga. Kemudian untuk langkah kedua berupa vaksinasi massal yang ditargetkan sebanyak 650 sampai 700 ribu jiwa warga Kota Pekanbaru ini sudah dapat vaksin. Bagaimana caranya kita dapat menurunkan masyarakat yang terpapar. Nah, maka yang kita lakukan penguatan untuk pelaksanaan 3T, ya kan, tracing, treatment, dan tes, ya kan, tracing, dan treatment. Nah, ini penguatannya itu di puskesmas dan di PPKM. Nah, jadi nanti kegiatan yang kita kemarin kunjungan Kapolri, Wakapolri, dan juga Kapolda, dan ini masuk wali kota dan gubernur, itu nampak jadi juga nanti untuk OTG oleh kita nanti kan untuk treatment itu mana yang dirawat di rumah itu nanti kan harus diawasi dan juga pelayanan oleh pemerintah melalui pemberian obat dari puskesmas dan dari pos PPKM. Artinya tolong diliputannya kegiatan yang itu. Terus yang kedua, kita harus menyukseskan vaksinasi. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Memastikan penerapan protokol kesehatan telah berjalan dengan disiplin di setiap kegiatan vaksinasi massal, anggota Satpol PP Pekanbaru diturunkan guna melakukan pengawasan. Sedikitnya ada 1 regu anggota Satpol PP Pekanbaru diturunkan di tiap satu lokasi vaksinasi massal. Kepada wartawan, Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang Selasa siang menjelaskan, sampai sejauh ini untuk penerapan protokol kesehatan di kegiatan vaksinasi massal yang digelar di Kota Pekanbaru telah dipatuhi oleh peserta vaksinasi, seperti menggunakan masker atau juga mencuci tangan. Sementara untuk pengaturan jarak satu peserta vaksinasi dengan yang lainnya juga sudah berjalan dengan baik dan tidak terjadi kerumunan. Pihak Satpol PP juga telah mengingatkan kepada panitia penyelenggara untuk dapat mengatur sedemikian rupa. Jangan sampai, ditegaskan Iwan, kegiatan vaksinasi massal justru menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru karena melanggar protokol kesehatan. Kami lihat pelaksanaan prokesnya ya sudah berjalan dengan baik. Tinggal mungkin pengaturan orang-orangnya supaya tidak terjadi kerumunan, kan gitu kan. Semua orang yang datang ke tempat vaksinasi massal itu, yang saya lihat ini ya di lapangan, semua pakai masker. Ya. Kemudian di tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi itu juga sudah disiapkan tempat cuci tangan, ya kan, hand sanitizer. Nah, tinggal mungkin pengaturan terhadap orang-orang yang akan melaksanakan vaksin. Nah, makanya ini memang perlu di-manage nih. Nah, di-manage oleh semua panitia yang ada di situ, baik dari kepanitiaan yang mengatur dari kesehatannya, koordinator lapangannya, ya kan, termasuk juga pengamanannya. Nah,
Oleh karena itu memang kami sudah selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruhnya supaya memang ini diatur dengan baik. Supaya jangan nanti kita ingin melakukan vaksinasi massal malah melanggar protokol kesehatan. Untuk diketahui sampai akhir pekan ini ada 5 lokasi vaksinasi massal yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru. Antara lain di Rumah Sakit Madani, Gedung Serbaguna, Kawasan Perumnas Rumbai, Puskesmas Rejosari, Gedung Guru Pekanbaru, serta Perkantoran Tenen Raya. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas, melaporkan.